Oke, oke, terima kasih Bu Sasabila, Bu Tanjung. Semalam memang saya dengan Mas Laili sudah melihat prototipenya, ya. Memang ada beberapa hal yang harus dilanjut pada tahun depan. Kan tahun ini tidak mungkin bisa menyelesaikan banyak hal gitu ya. Kita catat beberapa tadi malam itu yang harus kita lanjut di eh, tahun depan. Memang kita bertahap saja, pelan-pelan, tapi yang penting ketemu semuanya. Nah, tapi secara updatean ini jauh berbeda. Ini akan dijelaskan oleh Mas Laili. Ada beberapa hal yang admin akan dibagi menjadi admin login mahasiswa, kemudian login dosen pembimbing, kemudian login admin dan login super admin. Nah, sayangnya saya tunggu daftar nama dan daftar dosen tadi sampai ini tadi belum dikirim. Nah, apakah bisa dikirim Bu Salsabila di Oke, oke. Tadi Zoom? memintanya ke siapa nggih, Pak? Bu Salsabila ini semalam nih. Loh, saya ini Pak malah tadi dapat undangannya itu dari Bu Shena sama Bu Windy. Saya belum dapat undangan. Walah, padahal semalam jam 10 saya bilang minta daftar mahasiswa, cuma Nggih. dan daftar dosen di Excel itu supaya bisa dimasukkan. Katanya Pak, Oh, siapa pagi ke nanti. Bu Shena mungkin Pak Alis Ya. karena saya belum di chat sama sekali terkait itu. Nanti saya kirimkan nggih habis ini nggih. Oh, nah itu Oke. berarti Berarti rambut rambut minta datanya data Dosping lalu Ada Excelnya untuk bisa diimport, bisa diuji cobakan import. Ah, oh nggih nggih. dosen dan ini. Oke, sini tak kirim aja ke Bu Salsabila ya. Nggih Mungkin nggih nggih. eh, mungkin ada mahasiswa atau SS yang bisa membantu. Ini chat saya semalam sama apa namanya Mbak Sena. Oh nggih nggih nggih. Oke, oke. Oh yang Semalam. dimaksud Pak Alis apakah Excelnya Pak? Ya, Excelnya betul. Oh, ini Ki tadi Bu Shena sudah mengirimkan. Saya kirim di ini nggih di Zoom nggih. Ya, di Zoom biar nanti ada Mas Laili sekalian diuji cobakan untuk diimpor. Nggih nggih. Impor data mahasiswa, kemudian dan diimpor data dosen dan pembimbing, gitu. Gitu ya Mas Laili ya. Sehingga nanti langsung punya apa namanya, langsung punya contoh secara fakta. Jadi mencontohkannya seperti apa. Oke. Apakah Niki yang dimaksud Pak Alis? Oh, isinya apa Bu isini? Ini tadi kiriman dari Bu Shena. Ini sebentar, sebentar. Ini saya kirimkan aja. Ada dua file yang nanti dikirimkan beda. Salsabila. Oh, yang mana ya? Oh ini. Ada empat salsabila di HP saya. Mahasiswa. Nah ini. Oke, Oh, nggih. oke. Mungkin sembari apa namanya, sembari Bu Salsabila mungkin sama tim eh, Mm-mm, SS menyempurnakan itu dua mm-mm. file itu, Mas Raili biar menjelaskan terkait dengan updateannya. Oh, nggih. Oke, Jadi ini maksudnya Pak Alis, saya harus memasukkan nama-nama dosbing ke dalam Excel yang itu, yang dosen, oke, untuk nama-nama peserta PBL satunya dimasukkan ke template mahasiswa gitu, nggih. oke, Nggih, betul. betul. Oh, nggih, nggih. Ini saya segera isikan, nggih, Pak. Oke, matur nuwun. Oke, monggo Mas Laili, silakan. Ya Pak, sebentar ya Pak. Oke.
Udah kelihatan nggak? Udah kelihatan belum, Pak? Kalau Pak, Sudah terlihat, Mas. share screen-nya udah ya? Ya, sudah. Eh, di sini tuh ini, Bu. Saya login sebagai super admin dulu ya, Bu. Oh ya, Nah, di sini tuh ada penambahan berupa master data. Di antaranya kan ada mahasiswa, dosen, sama pengajaran, terus penambahan kelompok. Eh, kita demokan terlebih dahulu mengenai data mahasiswa di masa data. Jadi di sini tuh ada dua cara untuk pembuatan data mahasiswa. Pertama, bisa lewat tambah manual seperti ini, kita nambahkan nama nim, terus bisa lewat ekspor atau diimport lewat Excel. Jadi ntar template-nya ada isinya kosong, cuman di sini ada dua header, nah nim sama nama, jadi diinputkan ke bawah gitu. Dari row baris kedua itu nim sama nama doang. Ntar kalau udah selesai kita importkan ke sini dan otomatis akan terinput di master data ini. Itu untuk cara keduanya. Dan untuk dosen itu sama juga pembuatannya, bisa lewat button tambah ataupun lewat import Excel. Jadi formatnya sama sama kayak mahasiswa, cuman di sini perbedaan cuman di ini headernya kan ada in NIDN, itu dilakukan saja. Cara inputnya sama aja ke bawah di baris kedua. Ntar di ekspor aja di sini untuk template. Ntar di import ulang via uh, inputan ini, ntar pilih datanya. Terus mengenai tahun ajaran, di sini tahun ajaran itu untuk sebagai referensi kuesioner ke depannya kan, biar tahu setiap kelompok kan punya tahun ajaran. Nanti kalau mau cek data-data yang lama berdasarkan tahun ajaran, ini statusnya ada aktif non aktif. eh, Hanya satu data yang bisa diaktifkan di sini. Kalau mau yang atas, start yang kedua itu bisa nonaktif dan juga bisa nambah tahun ajaran baru 2025 sampai 2026. Kemudian untuk kelompok, di sini tuh kelompok dibikin dinamis. Eh, ini bisa tambah kelompok baru, kelompok 5. Eh, Kelompok data masuk kelompok ini tuh general, jadi belum punya pembimbing. Ini untuk bisa dipakai di setiap tahun gitu. Untuk menambahkan data mahasiswanya dan pembimbing, kita bisa klik detail di salah satu kelompok. Contohnya hasil pembuatannya seperti ini. Nanti untuk cara pembuatan pembimbingnya, contohnya yang kelompok 4, kita buatkan tambah data, terus pilih dosen pembimbingnya siapa, kelompok kita, terus tahun ajaran, terus casesnya apa, tes yang makan ini opsional, tapi kalau mau dikosongkan dikasih strip aja. Terus kita simpan. Dan sudah dibuatkan kelompok 5 tahun ajaran 2024-2025 dengan dosen bimbingnya Profesor Gita Indiani. Terus kita klik detail. Di sini tuh ada penambahan mahasiswanya. Jadi ada dua cara. Cuman untuk ditekankan lebih baik lewat button tambah data ini. Nah, di sini. Jadi meminimalisir takutnya ada data yang sensitif.
kalau lewat ekspor ini sudah bisa sebenarnya, cuman untuk secara lebih baiknya lewat tambah data dulu. Nah, di sini bisa multiple mahasiswa dan eh, yang belum terdaftar itu kita cek dulu mahasiswanya gitu di master data. Master data ini kan yang belum mempunyai kelompok itu hanya tes pengguna mahasiswa. Jadi dia akan ngefilter mana mahasiswa yang belum punya kelompok. Saat disimpan, sudah selesai, dan tes pengguna mahasiswa ini masuk ke kelompok 5 dengan dosen pembimbing Prof. Gita Indiani yang ini. Terus Maaf menginterupsi sebentar. Berarti tadi kalau sudah masukkan nama mahasiswa semuanya, habis itu nama kelompok dan dospingnya, si yang di kelompok itu bisa menarik nama-nama mahasiswa yang bisa jadi anggota kelompoknya gitu ya. iya, Nah, nah, tadi caranya gimana tadi, Mas? pertama kan di data masa kelompok, Heeh. terus kita pilih kelompok satu. Mm-mm. Nah, kita pertama kan buat dulu pembimbing ya, misalkan yang Iya. tadi itu ada Heeh. yang 5, Heeh. dia yang 5. Nah, di sini tambah dulu datanya, kelompok 5 dosen bimbingnya siapa gitu. Mm-mm. Kalau udah selesai, ntar datanya seperti ini, kemudian klik detail untuk Mm-mm. menambahkan data mahasiswa. Hmm. Nah, Berarti ya tinggal ditambah data ini dimasukkan nama mahasiswanya. iya, ntar di bawah ini pilih mahasiswa, karena ini Oh, gak ada oke, oke. datanya, Mm-mm-mm. udah semua mahasiswa udah masuk kelompok. Oke, oke, siap, siap. Oh, Kemudian, ada muncul opsinya jika mahasiswa yang belum masuk kelompok gitu ya. iya, Oke, oke. bisa juga via Excel, namun kalau via Excel kan kita nggak Hmm? tahu gitu, mahasiswa yang belum terdaftarnya gitu. Mm-mm-mm. Kita harus cek dulu mahasiswanya di semua kelompok. Nah, itu akan eh, harus mungkin fitur lanjutan itu harus harus ada filterisasi siapa aja yang mahasiswa yang belum masuk kelompok, diekspor dulu mahasiswanya yang belum punya kelompok. Jadi itu untuk kedepannya. Tapi Oke. bisa juga lewat import ini kalau mau banyak itu. Mm-mm-mm. Itu udah selesai, terus kemudian kita masuk ke kategori. Kategori ini kan kemarin minta di sort, diurutkan. Mm-mm. Udah selesai di subkategorinya. Nah, di sini ada penambahan filter, filter untuk melihat subkategori apa aja yang tersedia berdasarkan kategori. Terus di sini ada cari data, pencarian, akan responden, nanti muncul yang ini, itu penambahan pencarian. Ini Mas, saya mau tanya lagi. Berarti setiap tampilan mahasiswa, dosen pun tampilannya seperti ini ya? Beda tuh, Oh, ntar beda. Oke, oke. kita skemakan, ntar Oke, di oke. Siap. setelah super admin. Mm-mm-mm. Ini untuk subkategori hampir sama aja, cuman kemarin penambahan filter sama pencarian data. Oke, Kak, berarti yang bisa mencari data itu hanya admin, super admin, atau bisa dilakukan mahasiswa sama dosen? Kalau dosen sama mahasiswa tuh tabelnya beda, Bu. Ntar kita skema dulu. Beda banget itu. Ini kan masih data itu kan yang Oke, membuat oke. data gitu, yang mau Mm-mm. diproses oleh Oke, oke, dosen oke. dan mahasiswa. Oke, oke. Eh, untuk pertanyaan di sini, hasil datanya tuh hampir sama, cuman penambahan pencarian data. Terus di sini ada tambah banyak tuh. Cuman ini buat fitur lanjutan. Kedepannya saya pasang dulu di situ sebagai catatan saya. Tapi karena untuk saat ini jangan dulu dipakai gitu. Ini untuk Oh, kalau misalnya ada pertanyaan yang sama, misalnya nama kepala keluarga ini anggaplah pertanyaan yang panjang gitu. Cuman mm-mm. dia jawabannya sama gitu. Kalau kayak pilihan ya, tidak, dan tidak benar misalnya. Tiga-tiganya. Jadi semua bisa diinputkan 5 pertanyaan itu ketika disimpan. Yang pertanyaan yang di checklist di sini itu terbuat jawabannya gitu semua sesuai dengan inputan itu disamakan. Jadi contohnya kayak kita cek yang kesehatan dan ibu anak. Nah, Mm-mm. kayak ini kan rumah sakit, puskesmas, Ya. klinik, dan Heeh. ada pertanyaan yang sama, gitu. Pilihannya juga sama, pertanyaan yang beda, tapi jawabannya Sama sama gitu, pilihannya. Heeh. buat ke depannya. Cuman sekarang kan belum ada Oh, standarisasi.
Nah, seperti ini misalkan saya mau pertanyaan itu disamakan jawabannya gitu, Oh, paham. Jadi untuk memudahkan yang membuat kuesioner ya. untuk ke depan. Oke. Kan Tapi saat ini belum ada belum filterisasi, dipakai jadi sekarang. iya, jadi Oke. saya cek dulu gitu. Itu paling untuk update di pertanyaan. Misalnya pencarian data di pertanyaan. Dan karena ini datanya banyak, 100 pertanyaan, jadi kita buat paginasi untuk meminimalisir server untuk tidak down gitu. Jadi bisa gunakan pencarian data ini untuk mengakses misalnya data pertanyaan yang terakhir itu kita bisa cari itu untuk super admin, dan juga ada penambahan export request ini eh, terjadi ketika dosen meminta ekspor, kita skemakan di akhir. Mm-mm. Terus manajemen pengguna di sini saya pisahkan pengguna mahasiswa sama dosen. Pengguna di sini Mas, maksudnya mohon maaf sebelumnya interupsi lagi. iya, Yang export request itu fungsinya adalah ketika Dosbing meminta untuk mengekspor data ekspor, gitu ya. iya. Nah, itu maksudnya nanti teknisnya bagaimana? Berarti. Mungkin ntar ya Bu, ketika udah masuk ke skema dosen gitu. Oke, siap-siap. Ini untuk pengguna. Mm-mm. Eh, Pengguna di sini kan yang saya buat tuh ada tiga di listnya gitu. Kalau di pengguna ini kan hanya super admin sama admin pengelola. Terus mahasiswa. Nah, ketika terjadi import tadi data yang di sini itu kan belum bisa akses ke sistem ini ya Bu. Hmm. Nah, itu harus dibuatkan akun terlebih dahulu. Ada dua cara. Antara dibuatkan lewat tambah data di sini, kita pilih mahasiswanya apa, terus dibuatkan email satu-satu gitu. Nah, ada yang cara efisien untuk menghemat waktu. Kita bisa generate button ini, Bu. Generate batch akun mahasiswa. Jadi ntar mahasiswa bisa login pakai username-nya NIM, passwordnya juga NIM gitu, untuk defaultnya. Oke, berarti username dan passwordnya adalah NIM. Iya, untuk defaultnya. Cuman dia belum bisa isi kuesioner gitu. Ntar kita skemakan dulu yang belum eh, akses. Terus dosen juga sama, kita buatkan ada dua cara sama seperti mahasiswa. Itu saja paling untuk skema Itu seperti ini. basisnya generate batch akun mahasiswanya tadi itu narik datanya dari yang Excel awal tadi atau dari mana, Mas? Terdaftar di sini yang belum Oh, punya berarti akun. otomatis ketika kita memasukkan Excel yang di mahasiswa ini, ketika kita klik di pengguna tadi itu, manajemen pengguna yang mahasiswa, dan klik generate itu, otomatis semuanya akan muncul. Iya, Berarti harus ada data Excel-nya, NIM, nama. nama udah gitu bang. Oh, nggak usah email ini. Nggak usah. Ntar Oke. itu mahasiswa yang merubah di profilnya. Oke, oke, oke. Terus kita skemakan itu. Misalkan tambah mahasiswa eh, namanya yang di Mm-mm. ini kita buat ini masuk. Mm-mm. Terus di masa ini kan belum terdaftar ya Bu. Iya. Eh, nah, kosong. Kita buatkan generate batch akun. Nah, udah selesai. Mm-mm. Dia di akhir ada ini yang tadi. Mm. Akun emailnya seperti ini. Tinggal nama @gmail.com itu untuk pembuatan generate batch akun. Jadi yang belum dapat ntar dibuatkan terlebih dahulu di sini. Oke, oke. Yang juga sama. Kita masuk ke dosen sebentar. Saya lupa. Kita buka yang Prof Gita yang tadi. Nah, ini akan terjadi tampilan pertama kan. Dia harus verifikasi password terlebih dahulu untuk diganti.
Ya ada dua cara, bisa klik link ini atau bisa lewat profil pengguna. Hmm. Nanti dia harus menyelesaikan dulu perubahan data-datanya. Di sini bisa emailnya kita ganti jadi Gita, Mm-mm. password, username juga bisa diubah. Itu tergantung dari dosen ataupun mahasiswa sama aja. Oke, oke. Nah, kita udah selesai, maka fitur eh, dosen itu akan terbuka di sini di sisi kiri menunya. Nah, dia akan mendapatkan data kelompoknya berdasarkan tanggung jawab dosen. Dan juga di sini ada mahasiswanya siapa. Hmm. Ini info lokasi dan ini mahasiswa yang terdaftar. Dan di sini ada profesioner. Berarti nanti seluruh mahasiswa yang di bawah kelompok itu yang dibimbing oleh dosen itu masuk ke sini semua ya listnya. Ya, betul. Dan di sini ada bisa analisis siapa aja yang udah mengisi kuesioner dan mahasiswa total Oke. masih kosong. Dan untuk pembuatan ekspor ini bisa request. Ntar itu tinggal kesepakatan antara dosen sama mahasiswa gitu. Karena memang kalau permintaan ekspor ini kan dilakukan ketika mahasiswa yang terakhir kali melakukan eh, pengiriman kuesioner gitu. Jadi misalkan sekarang diekspor, kebetulan di 1 menit kemudian ada yang kirim kuesioner yang baru gitu. Jadi dia ketika diekspor pun nggak akan dibawa gitu. Jadi harus ada kesepakatan. Gimana? Eh, Sebentar, ini masih agak membingungkan buat saya. Jadi, Yang untuk yang sistem sekarang ini, Siskedes yang sekarang ini, ketika ada mahasiswa mau mengekspor datanya, itu berarti harus tetap ini menghubungi ya, nggak bisa mendownload sendiri ya, atau mengekspor sendiri. belum bisa. Soalnya Oke, kan itu menelisir ini sih Bu, terjadinya down server gitu. oke, boleh saya masuk dulu Mbak Sasabila, oke, Mas Leli. silakan Pak Alis. Oke, jadi yang mendownload itu adalah dosen pembimbingnya. Oke, siap. Oke, nah dosen pembimbing itu nanti mahasiswa menyampaikan kepada pembimbingnya kalau Bu, Pak, kelompok kami sudah selesai semua. Mm-mm, Nah, begitu sudah selesai semua, dosen pembimbing nanti yang dimaksud Mas Laili komunikasi itu adalah negosiasi tadi adalah mahasiswa sudah mengatakan sudah selesai semua, maka dosen buka sistem kemudian request untuk download. mm-mm. Nah, sehingga dosen nanti mendownload Excel-nya dikirim ke pembimbing. Begitu. Jadi, Berarti ini nggih hmm, Pak, ketika sudah selesai, mahasiswa melaporkan ke dosen pembimbing untuk dieksporkan. Nah, oke. dosen pembimbing ini melalui akunnya mengklik export apa request export. Nanti dari super admin akan mendownloadkan dan dikirim melalui Betul, mengapprove. mengapprove, maka dari sistem itu sudah bisa Oke, oke. tersport datanya nggih. Oke, setelah di-approve oleh super admin, pembimbing nanti akan keluar menu untuk download. Oke, berarti nanti yang mendownloadkan dosen dan nanti downloadannya itu dikirim ke mahasiswa. Mahasiswa. Ya, ya. Oke, Kenapa dibuat kayak gitu? Karena pertimbangannya nanti memberatkan setelah di semalam dibuka itu nanti memberatkan server kalau setiap mahasiswa bisa download kan dia nanti ngirim baru ngisi satu download, baru ngisi dua download begitu ya. Dan nanti akan membingungkan akhirnya kan gitu urut-urutannya. Maka oke. kalau mahasiswa itu mahasiswa di sekarang ini posisinya enumerator. Mm-mm, Maka sebagai enumerator dia mengambil data, mm-mm, setelah selesai dia melaporkan pada supervisor. mm-mm, Supervisornya itu pembimbing bahwa kami selesai mengambil data Ibu, mohon di request. Kan cuma sekali klik toh itu. mm, Sekali klik request, terus langsung admin mengeklik oke, admin juga kalau tinggal ngomong misalnya saya Pak Nuralis, saya sudah minta request kan di grup kan ada ya, iya, grup dosen. Terus kemudian super admin tinggal buka pakai HP, kemudian oh Pak Nuralis saya approve requestnya, kemudian saya bisa download tak kirimkan ke mahasiswa. oke. Mungkin ini Pak Aris yang mau saya tanyakan.
pengalaman yang tahun lalu itu ketika misalkan kita menumpuk kuesionernya itu selesai semuanya terus baru di-download itu adalah mahasiswa tidak bisa men-tracking apakah kuesioner itu yang setiap hari mereka kumpulkan itu sudah masuk seperti itu, Pak. Nah, itu di sini ada semacam fitur gitu nggak ya, Pak, untuk men-tracking kira-kira yang hari ini sudah masuk ke sistem semua atau belum? Oh ada, silakan Mas Eri sampaikan. Ada, saya nanti sesudah untuk Oke. tracking itu ada. Jadi kuesioner sudah terkumpul berapa itu ada. Mong Hmm. misalnya nih, kan ada 100 responden. Hmm. Mahasiswa baru ngumpul ke 5. Hmm. Kemudian minta di-downloadkan. Nanti Hmm. mahasiswa yang ke-6, ke-7, ke-8 nanti download lagi. Download lagi. Hmm. Nah, Hmm. tapi kalau men-tracking itu bisa. Ya, silakan Mas Oke. Eli disampaikan. Oh, Men-tracking sepertinya bisa. tadi yang di ini ya disampaikan Mas Mas apa? Mas Laili. Disampaikan Mas Laili tadi ya, ada mahasiswa terus ada nomor kuesioner yang apa jumlah kuesioner yang dia isi gitu ya. Oh, Di sini itu berarti nanti di tampilan dosen muncul juga Mas Laili. ini di dosen, itu munculnya di dosen Oke, doang. oke. Oh, ini ya. Oke, oke. Siap, siap. Kita bisa nge-tracking siapa aja maksudnya yang udah mengisi. Kita ntar ada kok skema yang udah banyak Oke, pengisiannya. oke, oke. Fitur dosen hanya dua, data kelompok sama exportnya gitu, request dari sini. Udah. Oke. Nanti nanti dosen bisa melihat mahasiswa mana yang paling banyak mengisi kuesionernya. Nah, Hmm. jadi misalnya satu kuesioner 100.000, begitu nanti tinggal dibayar oleh mahasiswa untuk satu kuesionernya. Oke, oke, siap Pak Alex. Oke. eh ada kemungkinan nggak ya Pak? Itu kan yang di trackingnya itu hanya jumlahnya, tapi bukan nama kakaknya. Ada kemungkinan tidak, misalkan kakaknya misalkan Susanto. Nah, Susanto ini double klik ke save-nya. Jadi otomatis double jumlahnya. Itu kira-kira kemungkinan di lapangan nanti ada kejadian seperti itu tidak ya? Sebentar, ini kakak itu siapa? Maksudnya? Responden. Jadi kan biasanya Oke. biasanya kan mahasiswa datang, habis itu mengisikan ke Kesdasnya. Misalkan nama kakaknya responden itu adalah Susanto, disimpan sama dia Susanto. Habis itu ketika mau ngeklik nge-save, dia itu keklik 2 kali save-nya. Otomatis di situ jumlahnya adalah kuesionernya 2, padahal dia baru mengumpulkan 1 kakak. Itu terjadi, bisa jadi. Maka disitulah mahasiswa dibutuhkan praktek di dalam cleaning data. Hmm, Nah, tapi kenapa nggak bisa dibuat default? Karena kan harus ada master data responden. mm-mm, Kecuali kalau ada master data responden, itu bisa dikunci, nggak bisa double. Jadi mm-mm, mungkin mahasiswa habis ngisi Pak Joko, ngisi Pak Joko lagi. Bisa jadi mm-mm, numerator itu. Tetapi kan di situ ada fungsi cleaning data. Ya mm-mm. kan, misalnya dia sudah ngitung sampel jumlahnya 110. Ya, Oh, ternyata setelah download ada 112. oke, Nah, dia harus melakukan cleaning data di manajemen data. oke, Siapa oke, yang ada yang enggak yang double. Nah, oke. kemudian dia telaah, dari yang Mm-mm, double itu telaah, mm, yang isiannya nggak lengkap berarti dia delete. oke, Kan oke. gitu. Mm. Oke. Mungkin karena enumerator kan di situ. Meskipun manual kan tetap bisa double. Oke. Iya. Ini Pak Alis karena ini maaf ya Pak ya loncat-loncat. Karena tadi kan membahas tentang yang save-save. Waktu itu kan yang kita diskusi pertama kali dengan Bu Shena itu saya menyampaikan sebelum saya cuti waktu itu. Jadi ngapunten kemarin 2 pekan saya tidak ikut progres dari Siskedas karena sedang cuti. Nah itu kemarin ada mahasiswa ketika sudah selesai mengisi ada tulisan data berhasil disimpan untuk apa istilahnya membuat jaga-jaga bahwasanya oh ini kuesionerku sudah berhasil disimpan berarti sudah masuk ke sistem. Nah, itu sudah ada belum, Nggih, Pak? Paling ini Bu, kita skemakan dulu di Mas Boy. Ini Itu biar ke dosen dulu, ke admin Oke, dosen siap. dulu. Ya, ya, ya. Oke, siap, siap, Pak. Heeh. Siap. Nah, terima kasih kita, banyak, Alis. Monggo dilanjutkan, Mas Laili, penjelasannya. kita skemakan yang mahasiswa ya, yang tadi. Hmm, Mm-mm. eh, untuk ini untuk tampilan di sisi mobile.
Kalau dia mau pakai HP, Oke oke. eh, Ini login sebagai apa, Mas? bagi mahasiswa. Nggih, dosen sudah nggih, Bu Sasa bilang nggih. Oke, insya Allah sudah ini Pak. Nggih, ini dosen ini login sebagai mahasiswa, monggo. Berarti Kalau ditampilkan. sama aja dan tampilannya. Cuman untuk di sini ada isi kuesioner. Nah, di isi kuesioner ini kan dia melihat kelompok yang terdaftar sebelum dia mengisi, kita disajikan informasi kelompoknya. Dari dosen bimbingnya siapa, alamat, dan dusunnya apa gitu. Terus di sini ada riwayatnya yang tadi mungkin tracking data. Ini udah saya selesaikan. Nah, di sini tuh ketika mulai kuesioner, ini ada eh, garis progres. Ini kalau udah penuh artinya kuesioner semua kategori udah selesai gitu. Kita skemakan eh, untuk pengisian kuesioner. Di sini akan ada button selanjutnya. Dia juga bisa lanjut karena memang harus diisi. Nah, ini untuk eh, required wajib untuk diisi itu apa aja ini muncul. Kita isi sembarang dulu. Dan ntar auto scroll ke atas. Nah, ini untuk kategori kependudukan. Ini berdasarkan kategori. Kita isi. Ketika mahasiswa nggak mau ngisi yang ini, Mm-mm. ataupun dia tidak ada sangkut paut dengan di lapangan, itu bisa di selanjutnya. Cuman ketika di database, atau ketika diekspor entar di riwayat kuesioner itu dia akan datanya hanya strip gitu, tidak tidak dijawab. Kita langsung selanjutnya. Oh, ada ini. File. Hmm, bentar ya, Bu. Oh ya, silakan.